Selamat siang, selamat datang di presentasi PJBL Manajemen Keuangan 2. Saya Muhammad Rihan dari Rombel Keempat Manajemen akan memaparkan hasil analisis keuangan PT Vale Indonesia Tbk periode 2022-2023. Adapun topik utama dari presentasi kali ini, PT Vale Indonesia adalah produsen nikel terkemuka di Indonesia, beroperasi sejak 1968 dengan fokus utamanya yaitu pada pembuatan nikel matte untuk stainless steel dan baterai kendaraan listrik. Sebagai bagian dari Vale SA Brazil, perusahaan ini mengedepankan ESG dan teknologi mutakhir dalam operasinya di Sorocão dan Bahodopi. Dan di perusahaan ini, publik menjadi pemegang saham mayoritas sebesar 43,79% dari total saham beredar 9,94 miliar. Dan berikutnya pemegang saham lainnya ada PT Mineral Industri Indonesia sebesar 20,64%, Sumitomo Metal Mining sebesar 15,99%, Vale Canada Limited sebesar 7,4%, dan untuk pemegang saham minoritasnya ada PT Vale Japan Limited sebesar 0,54% dan investor dari Abu Dhabi sebesar 0,54%. Selanjutnya memasuki kajian kinerja dan fundamental. Nah, pertama dari sisi operasional, untuk NWC, TOC, NOPAT sama-sama positif dan meningkat di setiap tahunnya. Hal ini menandakan perusahaan efisien dalam mengelola modal dan menghasilkan laba dari operasi intinya. Kemudian dari sisi nilai tambah, MVA dan EVA mengalami penurunan. Bahkan untuk EVA sendiri minus sekitar 26,5 juta US dollar, yang berarti mulai berkurangnya kepercayaan pasar terhadap prospek pertumbuhan perusahaan dan ketidakmampuan perusahaan untuk menghasilkan laba operasional yang cukup menutupi modal. Lanjut untuk profitabilitas perusahaan seperti BEP, ROI, ROE, dan OPM sama-sama mengalami peningkatan yang menandakan bahwa perusahaan dalam kondisi kinerja keuangan yang kuat dan terus membaik. Kemudian dari sisi manajemen aset seperti inventory turnover, receivable turnover, dan fixed asset turnover-nya mengalami peningkatan rasio yang menunjukkan perusahaan lebih efisien dalam mengelola asetnya. Kemudian untuk likuiditas seperti current ratio, quick ratio, dan cash ratio sama-sama tinggi, yang mengindikasikan bahwa perusahaan sangat aman untuk bayar utang, tetapi mungkin kurang optimal karena aset lancarnya menganggur. Nah, yang terakhir ada nilai pasar seperti price to earning, price to book, dan market to book dari perusahaan tersebut cenderung mengalami penurunan yang lumayan signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa saham dianggap kurang menarik atau undervalue, bisa karena kinerja buruk atau pasar overreaksi. Nah, untuk struktur modal dari perusahaan tersebut mengalami kenaikan dari 5,16% di tahun 2022 menjadi 5,34% di tahun 2023. Hal ini mengidentifikasikan tidak ada perubahan kebijakan yang signifikan, dan untuk teori struktur modal yang sesuai dengan perusahaan adalah teori pecking order, yang dimana perusahaan memprioritaskan pendanaan dari laba ditahan atau internal, juga penerbitan saham baru di tahun 2023, yaitu ekuitasnya. Selanjutnya masuk ke kebijakan dividen. Nah, jadi kebijakan DPR-nya mengalami penurunan yang menunjukkan pergeseran fokus dari pembagian laba yang tinggi ke penguatan modal internal perusahaan. Nah, menurut teori signaling, kondisi dividen payout ratio dari perusahaan ini adalah langkah cerdas yang diambil perusahaan untuk mempertimbangkan stabilitas arus kas di masa depan dan memprioritaskan reinvestasi laba untuk pertumbuhan. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil adalah bahwa perusahaan ini memiliki kinerja yang positif seperti laba operasional dan efisiensi modal kerja meningkat, likuiditas kuat, tercatat kas 634 juta US dollar di tahun 2022, dan struktur modal sehat atau utang hanya sekitar 13% saja. Dan untuk tantangannya sendiri, perusahaan ini memiliki EVA negatif di tahun 2023 dikarenakan biaya modal lebih besar dari laba yang diperoleh dan fluktuasi harga nikel. Nah, untuk saran dari saya untuk perusahaan tersebut adalah
Agar mengoptimalkan struktur modal seperti mempertahankan rasio utang yang sehat sekitar di bawah 30% untuk meningkatkan EVA, perkuat hubungan investor, melakukan roadshow rutin, progres proyek hilirisasi, dan publikasi laporan keberlanjutan untuk meningkatkan transparansi perusahaan. Ketiga, evaluasi kebijakan dividen dengan mengalokasikan laba secara fleksibel dan pertimbangkan dividen bertahap jika ekspansi membutuhkan modal besar. Keempat, efisiensi dan aset. Dengan memaksimalkan pemanfaatan aset tetap. Yang terakhir, diversifikasi produk. Dengan melakukan pengembangan produk turunan nikel bernilai tambah seperti katoda bahan baterai.